Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar nih di liburan hari, bukan liburan ya, tapi belajar di rumah. Nah, hari ini nama kakak Tiara Dwi Kurniasari. Kakak akan mengajarkan tentang statistika bagian tabel. Nah, kan sebelum-sebelumnya udah pernah belajar tuh tentang tabel. Nah, hari ini kita reviewnya ya. Yuk, kita ingat-ingat dulu waktu kemarin tabel itu apa sih gitu kan, kita lihat. Nah, review 3 mengenai menafsirkan data dalam tabel. Kita lihat contoh soalnya atau pengertian dari tabel itu sendiri. Next mas. Nah, statistika adalah cabang matematika yang membahas cara pengumpulan, kemudian diolah dan diberikan kesimpulan. Nah, kumpulan nilai-nilai itu namanya data. Bagaimana cara pengumpulan datanya? Misalnya, dalam satu kelas, si Zaki mengumpulkan data nih. Mengumpulkan berat badan dari 10 orang teman-temannya. Nah, ada data, ada beratnya yang 35, 32, 35, 36, 36, 38. Nah, ini datanya masih acak banget kan? Kemudian nanti di next mas. Nah, ini nanti akan dijadikan ke tabel biar kita nggak pusing nih lihatnya. Jadi kelihatan tuh di situ. Yang berat badannya 32 ada berapa? Benar, ada 1. Yang berat badannya 35 ada 3. Yang berat badannya 36 ada 4 dan yang berat badannya 38 ada 2 gitu. Next. Nah, misalnya ada contoh soal diketahui nilai matematika dari 20 orang. Ada yang nilainya 5 gitu ya. Kemudian nanti kamu jadikan lagi nih ke tabel. Yang nilainya 5 nanti ada 4, nilai 6 ada 7, nilai 7 ada 2, nilai 8 ada 4 dan nilai 9 ada 3. Jadi setiap ada data acak, kamu bikin ke tabel dulu gitu. Next. Nah, nanti misalnya kakak punya soal nilai 65 ada 3 orang, nilai 75 ada 5, nilai 80 ada 12, nilai 85 ada 8, nilai 90 ada 2. Pertanyaannya, banyak siswa yang mendapat nilai tertinggi adalah, nah dari 65 sampai 90 berarti nilai tertingginya berapa? Benar, nilai tertingginya adalah 90. 90 ada berapa orang? Lihat di tabel, 90 ada 2 orang, berarti banyaknya siswa yang dapat nilai tertinggi ada 2 orang gitu. Lanjut. Nah, misalnya ada soal lagi. Berikut adalah data umur siswa dari kelas 4 sampai kelas 6. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan data umur pada tabel di atas, banyak siswa yang umurnya di bawah 11 tahun. Kalau misalnya dia di bawah 11 tahun, berarti kalau di situ kan ada tuh yang di atasnya banyak siswa, yang di bawahnya umur. Nah, yang umur 9 ada 25. Umur 10 ada 30, umur 11 ada 10, umur 12 ada 20, umur 13 ada 5. Tadi pertanyaannya apa? Berdasarkan data umur, banyak siswa yang umurnya di bawah 11 tahun. Berarti 11 tahun diajak nggak? Enggak, karena di bawah 11 tahun. Berarti yang umurnya berapa? Umur 9 dan umur 10. Umur 9 ada berapa? 25. Umur 10 ada berapa? 30. Berarti 25 ditambah 30. Jadi hasilnya benar 55 tahun gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Udah bisa kan sekarang cara menuliskan dari data acak ke data tabel, kemudian membaca data tabel lalu menyimpulkan sendiri sesuai dengan pertanyaannya. Nah, sekarang dicoba ya. Bagaimana caranya? Sekarang dicoba soal review yang sudah diberikan. Ya, diberikan waktu 30 menit. Silakan mencoba. Langsung next. Nah, sekarang di soal yang pertama, dari hasil ulangan harian bidang studi matematika, 40 siswa kelas 5 diperoleh data sebagai berikut. Nah, datanya 9, 7, 6, 7, 5, 5, 7, 8, 7, 9-nya 3 kali,
kemudian enam 88, 99, 888, 7, 6, 7, 7, 65, 10, 10, 8, 9. Nah, dari sini kita bikin deh datanya. Yang pertama ada nilai, terus kemudian frekuensi. Nah, nilai yang pertama dari nilai yang paling kecil dulu. Nilai yang paling kecil itu nilai berapa? Nilai 5 ya, nilai 5. Tandem sama kamu ada berapa nilai 5-nya? 1, 2, terus 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Frekuensinya dalam bentuk angka. Jadi terus itu yang kayak lidi-lidi. Kemudian yang nilainya 6. Nilai 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frekuensi ada 6. Kemudian nilai berapa lagi setelah nilai 6? Nilai 7. Nilai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Kemudian nilai 8. Nilai 8 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bikin lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensinya 10. Kemudian nilai 9. Nilai 9 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir yang nilainya 10. Nilai 10 ada berapa? Nilai 10-nya ada 1, 2. 1, 2, 2. Nah, begini cara membuat tabel dari rangkaian data secara acak gitu ya. Nah, udah bisa kan? Berarti pokoknya terdiri dari nilai, turus, dan frekuensi. Kalau misalnya nilainya turus itu seperti Didi, setiap angka 5 dicoret. Nah, frekuensi itu dalam bentuk angka. Lalu oke, nah sekarang yang nomor 4. Nomor 4, tabel menggambarkan keadaan murid SD kelas 6 Nurul Fikri. Nah, di situ next soalnya udah, Mas. Nah, di situ dilihat deh. Di situ kan tabelnya udah ada nih. Sekarang kita baca tabelnya. Tabel untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Jumlah murid kelas 5 berdasarkan tabel di atas adalah, nah coba lihat jumlah murid kelas 5. Kelas 5 itu berarti kan di tabelnya ada yang laki-lakinya 30, perempuannya berapa? Nah, perempuannya 18. Berarti kalau misalnya dia tanya jumlah murid kelas 5, berarti kamu tinggal tamain aja. Yang laki-lakinya 30 dan yang perempuannya 18. 30 tambah 18 berapa? Ya benar, 48. Nah, sekarang yang nomor 5. Jumlah murid terbanyak adalah murid kelas berapa? Nah, karena dia tanya jumlah murid terbanyak, berarti kamu harus jumlah ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita coba jumlahin ya. Dihapus dulu.
Nah, kelas. Nah, di sini ada laki-laki dan perempuan. Kelas 1-nya 24 sama 23. Kelas 2 22 24. Kelas 3-nya ada 18 dan 20. Kelas 4-nya ada 23 dan 25. Kelas 5-nya 30 dan 18. Kemudian kelas 6-nya berapa? 21, 28. 21 dan 28. Kita jumlahin karena diminta yang terbanyak. 24 tambah 23 berapa? 47. Ini 2 tambah 4, 6. 46. Ini 8 tambah 0, 8. 1 tambah 2, 3. Ini 8, 48. Yang kelas 5-nya 0 tambah 8, 8. 3 tambah 1, 4. Kelas 6-nya 2 tambah 2, 4. Jadi 47, 46, 38, 48, 48, 49. Nah, yang paling banyak yang mana? Benar, yang 49. 49 kelas berapa? Kelas 6. Berarti jumlah murid terbanyak adalah kelas 6. Lanjut. Nah, yang ditanya lagi sekarang yang nomor 7. Hasil ujian matematika siswa kelas 6 disajikan dalam tabel berikut. Nah, di situ lihat ya. Yang nilai 5 ada 3, nilai 6 ada 5, nilai 7 ada 9, nilai 8 ada 7, dan nilai 9 ada 6. Di soal yang ditanya, banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari 8. Kalau dia nanyanya kurang dari 8, berarti nilai berapa aja? Nilai 5 masuk, nilai 6 masuk, nilai 7 ikut, nilai 8 nggak ikut karena dia minta nilai kurang dari 8. Berarti yang mana aja? Nilai 5 ada berapa? 3. Nilai 5 ada 3. Nilainya 6 ada? Benar, ada 5. Kita tambahin lagi. Nilai 7 ada? 9. Nilai 8 nggak ikut. Berarti tinggal tambah ini. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 9, 17. Berarti banyak siswa mendapat nilai kurang dari 8 adalah 17 orang. Gitu. Lanjut lagi. Masih semangat ya belajarnya. Nah, sekarang nomor 8. Data berat badan murid kelas 6. Nah, banyak di situ ada berat badan 28 ada 6 orang, berat badan 29 ada 12 orang, berat badan 30 ada 8 orang, berat badan 31 15, dan berat badan 33 ada 3 orang. Banyak murid dengan berat badan paling kurus menurut data di atas. Kalau misalnya dia paling kurus, berarti yang berat badannya paling apa? Paling kecil, paling rendah. Berarti berat badan berapa? Benar, 28 kilo. Berarti kalau 28 kilo, lihat lagi tabel, ada berapa data? Ada 6 anak. Berarti jawabannya B, ada 6 orang. Nah, lanjut. Gampang ya? Gampang. Sekarang nomor 10. Nomor 10, nilai evaluasi tema 3 dari 20 siswa disajikan dalam tabel. Nah, di situ kasih tahu nih. Udah baca tabelnya? Ya, baca dalam hati. Sip, sudah. Siswa dinyatakan lulus ulangan jika nilainya tidak kurang dari 8. Tidak kurang dari 8. Berarti nilai 8 itu lulus apa enggak? Tidak kurang dari 8. Berarti 8 masuk ya, lulus ya. Berarti banyak siswa yang tidak lulus. Berarti banyak siswa yang tidak lulus berapa? Nilai 6 dan nilai 7. Nilai 6-nya ada berapa orang? 3. Nilai 7-nya 6. Berarti 3 tambah 6, 9 anak yang tidak lulus. Nah, gampang kan? Lanjut. Sekarang nomor 11. Tahap 11 masih sama, perhatikan data tabel. Nah, dia tuh di situ tabel. Ada yang tinggi badan siswa kelas 7 SMP, ada yang tingginya 140.
ada 40. Yang tingginya 150 ada 55. Yang tingginya 160 ada 35, yang 170 ada 10. Nah, sekarang ditanya apa? Siswa dapat bergabung dengan tim basket sekolah jika tingginya tidak kurang dari 158. Tidak kurang dari 158. Berarti 158 boleh ikut nggak? Boleh. Asal dia jadi batas minimal nih. Banyak siswa yang boleh mendaftar tim basket karena tidak kurang dari 158, berarti dia itu yang tingginya berapa aja? Benar, yang tingginya 160 dan 170. 160 ada berapa orang? 35. 170 ada berapa orang? 10. Kita jumlahin deh. 35 ditambah 10. Jadinya 45. Jadi yang boleh mendaftar jadi tim basket adalah 45 orang. Lanjut soal terakhir ya. Nah, soal terakhir, soalnya 1 tapi ada 4 ya, beranak pinak. Data penjualan motor pada semester 2 tahun 2016 sebagai berikut. Nah, dibaca lagi tabelnya. Udah dibaca? Udah. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Jumlah motor yang terjual paling banyak terjadi pada bulan apa? Nah, dilihat di situ. Ada 216, 211, 210, 217, dan 214. Berarti yang paling banyak? Benar, 217. Nah, 217 itu di bulan apa? Di bulan November. Berarti jawabannya di bulan November. Sekarang lanjut yang nomor titik 2. Jumlah motor yang terjual paling sedikit terjadi pada bulan yang paling sedikit. Berarti lihat lagi tuh dari tabel yang paling sedikit. Paling sedikit itu kan berarti berapa? 210. 210 tambah 210 itu pada bulan apa? Benar, bulan Oktober. Berarti jawabannya Oktober. Sekarang yang titik 3. Jumlah motor yang terjual 3 bulan terakhir. Berarti kalau misalnya 3 bulan terakhir yang kamu jumlahin itu Oktober, November, dan Desember. Oktober berapa? 210. Hapus dulu. Oktober 210. Terus November 217 dan Desember 214. Kita jumlahin deh 3 bulan terakhir. 0 tambah 7 tambah 4. Benar, 11, simpan 1, 1 tambah 1 2, tambah 1 3, tambah 1 4. 2 tambah 2 tambah 2, ya 641. Jadi jawabannya 641. Nah, pertanyaan terakhir. Jumlah motor terjual selama 6 bulan tersebut. Nah, tadi kan kita udah lihat nih yang 3 bulan terakhir. Berarti kita tinggal tambahin aja sama 3 bulan awal. 3 bulan awal berapa? Ada bulan Juli 216. Di sini deh. Juli 216, Agustus berapa? 211, September 216. Kita jumlahin dulu yang 3 bulan awal. 6 tambah 1, 7, 7 tambah 6, 13, 3, nyimpen 1, 1 tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4, 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6. Nah, kita jumlahin deh antara 643 sama 641 biar jadi 6 bulan. Berarti 3 tambah 1, 4, 4 tambah 4, 8, 6 tambah 6, 12. Jadi jawabannya 1284. Begitu. Mudah bukan? Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian udah bisa baca tabel dari data acak jadi data tabel, kemudian nanti akan diajarkan juga diagram batang dan diagram lingkaran. Semangat belajarnya, salam NF juara.